Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 6 Mei 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 6 Mei 2021, terambil dari Injil Yohanes atau kitab Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tentu dalam hidup ada satu hal yang penting yang perlu kita pikirkan, kita pertimbangkan, dan kita bidik dengan tepat. Apakah itu? Saya mengatakan hal itu adalah tujuan hidup. Setiap anak kecil pasti orang tuanya sudah menanamkan kepada dia tentang apa yang akan kamu capai di masa depan. Atau dalam bahasa sehari-harinya, apa cita-citamu nak? Dari kecil anak-anak sudah diajarkan bahwa mereka harus punya cita-cita yang menjadi goal, yang menjadi tujuan dalam hidup mereka. Saya ingat bahwa mulai dari TK, bahkan sebelum TK pun, sudah terlintas dalam benak saya, suatu saat nanti saya ingin menjadi pendeta. Dan cita-cita itu tidak pernah hilang dalam hidup saya. Hingga pada saat ini Tuhan mengizinkan itu terjadi. Saudara, menentukan tujuan hidup adalah yang paling penting. Jadi ada orang bijak mengatakan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya sudah memiliki tujuannya masing-masing. Dan hari ini kita melihat tujuan Allah. Tujuan Allah untuk siapa? Untuk diri Yesus Kristus. Apakah tujuan Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini? Dan ternyata tujuan Allah mengutus Kristus ke dalam dunia bukanlah untuk menghakimi. Betul, Yesus adalah hakim yang agung itu. Betul, pada akhirnya dia menjadi hakim yang akan menimbang-nimbang perbuatan kita. Seperti yang tertulis atau yang kita ikrarkan setiap minggunya dalam pengakuan iman rasuli Ponggol Paduahon atau bagian kedua. Dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Tapi itu masih nanti. Tujuan pertama Kristus datang ke dunia ini bukanlah untuk menghakimi, melainkan apa? Melainkan untuk menyelamatkan saudara. Untuk menyelamatkan. Jadi setelah dunia ini diselamatkan, kalau ada orang yang tidak peduli dengan keselamatan itu, silahkan. Karena keselamatan seperti pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa keselamatan adalah hak segala pribadi. Ya, hak segala bangsa. Jadi saudara dan saya berhak untuk memutuskan apakah kita mau keselamatan itu menjadi milik kita atau tidak. Dan itulah tujuan Kristus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau ada orang yang abai, kalau ada orang yang tidak menghargai itu, silahkan, itu pilihannya. Tetapi jangan harap dia bisa lepas dari penghakiman atau hari penghakiman kelak. Dan oleh sebab itu saudara, sebelum kita dihakimi pada harinya nanti, mari kita tanyakan pada diri kita. Apakah tujuan Allah itu sudah tergenapi dalam hidup kita? Apakah kita betul-betul sudah menerima keselamatan itu? Dan apa respon kita? Apa bukti kita? Apa buah yang kita hasilkan bahwa kita adalah penerima-penerima keselamatan itu?
Oleh sebab itu saudara, sekali lagi tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Semuanya memiliki tujuannya masing-masing. Dan saya yakin bukan kebetulan saudara menyaksikan renungan harian ini, tapi Tuhan mau kembalikan lagi hidup saudara untuk mengingat tujuan hidup saudara. Tujuan hidup saudara adalah menerima keselamatan dari Kristus, dan oleh sebab itu mari kita hargai keselamatan itu, kita pegang teguh keselamatan itu, dan kita hasilkan buah-buah keselamatan itu dalam hidup kita dengan perbuatan baik, dengan iman yang teguh, dan dengan hidup yang membangun damai dan kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur untuk semua kasih karunia Tuhan yang boleh menyapa kami kembali dengan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami bahwa masing-masing dari kami Tuhan memiliki tujuannya ada di dunia ini. Bahkan anak-Mu yang tunggal itu pun Tuhan, Engkau utus bukan dengan hal yang sia-sia, tetapi dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menyelamatkan kami umat manusia. Oleh sebab itu ajar kami untuk menghargai keselamatan itu, untuk berbuah dari keselamatan itu, sehingga seluruh dunia boleh menyaksikan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dimenangkan dan diselamatkan oleh Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Materaikan firman-Mu itu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua rezeki untuk memelihara kehidupan kami melalui pekerjaan yang kami lakukan dengan tangan kami. Berkatilah setiap kami yang studi, berikan kepintaran. Kami yang bekerja, Tuhan pakai kami dalam pekerjaan kami. Kami yang berumah tangga juga Tuhan berkati rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang berbeban berat Tuhan berikan mereka jalan keluar. Dan bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan hatinya. Dan bagi yang berulang tahun juga Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk waktu kami boleh mendengarkan firman-Mu itu, dan biarlah kami memegangnya dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.